You are required to have your photo and fingerprints taken. Can you take your glasses off for a photo, please? Thank you. You may be asked some additional questions. Where are you coming from right now? From England. If you have anything to declare, including purchases or food products of any kind, make sure to inform the CBP officer. Meats, vegetables, alcohol, tobacco? 1 bottle of whiskey. Everyone must declare all merchandise, to include gifts and food and plant products you are bringing into the United States. This includes U.S. citizens and legal residents who must declare all items they purchased while abroad. Failure to declare these items can result in fines, penalties, and seizure of those items. If you are carrying an I-94 form, take a moment to be sure all of the information is correct and your departure date is clearly marked by a CBP officer. It will be stapled to your passport. Don't lose it. You will need to turn it in when departing the United States. Step number 2 is baggage claim and a possible secondary inspection. Please follow the signs to the baggage claim carousels. You've traveled a long way, and we know you're tired, so please check your bag's identification tag. Many bags look alike. Now that you have your bags, follow the signs to the exit and the next CBP checkpoint to complete step number 2. A CBP officer may ask you to report to the secondary area for further inspection of your baggage. Should you be selected, please proceed to the secondary inspection station. Ma'am, can I have you place your luggage on top of the carousel? Follow the CBP officer's instructions. While some fruits, vegetables, and meat can enter the United States, they must be inspected for insects or diseases that could harm our agriculture. Failing to declare these items can cause delays and result in significant fines. If you have questions about what to declare, be sure to ask a CBP officer. If you have items to declare, present your CBP declaration form and the articles identified for the officer's inspection. If you exceed your personal exemption, you may owe duty. You will be directed to the cashier to pay the amount due. Be sure to get a receipt. Questions? Please ask. Step number 3 is the final checkpoint. Remember, your CBP declaration form is your ticket to exit the international arrivals area. Now you can proceed to the terminal exit. If you are being met by someone, they will be waiting outside the exit doors. Travelers with connecting flights will need to have their baggage checked and screened by the Transportation Security Administration officers in order to board the next flight. Check the monitors for gate information on your connection. Feel free to ask questions to those standing by to help you make your connecting flight. If this is your final destination, you can get information about ground transportation, hotels, sights to see, and activities in this area at the local information desk in the main terminal. Welcome. Welcome. Swagatham. Willkommen. Bienvenidos a los Estados Unidos. Welcome to the United States. Welcome to the United States. Oke, teman-teman, gimana ngelihat videonya? Gimana Pak Fikri, Uni Anggun, gimana videonya? Ada yang mau berkomentar dulu nggak? Uni Anggun mau berkomentar, Uni Anggun? Ya Pak, kalau di Amerika yang seperti saya lihat di video tadi, itu ada pengisian CBP Declaration ya Pak. Ya. Nah kalau di sekarang di Indonesia itu nggak ada pengisiannya, itu yang hal yang berbeda. Yeah. Kalau di TPI Bandara BIM yang ada di Kandim Padang, pernah saya bekerja di sana juga, nggak ada isi Declaration CBP itu. Itu yang saya tangkap salah satunya. Iya, salah satunya. Ada salah duanya nggak? Gimana? Mereka pertanyaannya detail nggak mereka nanyakan? Sepintas.
Kalau sempitas nggak terlalu detail sih Pak, hampir-hampir sama yang ada di petugas di sini, yaitu maksud tujuan kedatangannya, berapa lama, seperti itu. Sesuai dengan visa sama izin tinggalnya. Ya, ya di sebelah sana ada Ibu Gloria itu yang di bandar udara. Gimana yang di bandar udara? Komen apa ngelihat keimigrasian dari Amerika, USA? Izin Pak, maaf tadi saya baru setengah jalan Pak. Waduh, kayaknya harus diputar ya, diputar ulang ya kayaknya. Eh, Kalau Bu Faras nanti jawabnya saya lagi di divisi migrasi Bu, Pak gitu. Oke, siapa yang mau volunteer yang bertugas di bandar udara? Ya, kalau gitu kita lihat ulang ya. Tadi kita enak deh, mereka tadi betul tadi disampaikan oleh Ibu Anggun, mereka mengisi formulir ya, formulir ada arrival card-nya, itu istilahnya kita tuh arrival card-nya. Terus kemudian ada satu lagi, mereka mengisi yang namanya declare barangnya kan. Nah terus antara mereka dengan tugas pengawasan keimigrasian dan di border itu merupakan satu kesatuan dengan pengawasan barang, teman-teman sekalian. Ya, kita ngelihat lagi mungkin karena Bu Gloria baru ngelihat separuh. Kalau lihat film kita lebih enak lihat film ya daripada banyak teori ya. Karena ini COP, udahlah lihat film aja yuk, kita lihat lagi deh, putar lagi. Ya, oke. Kita share lagi. Nah, nanti lihat ada bahasa-bahasa yang begitu santun ya. Jadi menggunakan may I have gitu misalnya. Itu hospitality-nya kelihatan sekali. Walaupun mereka tetap negara seperti USA itu kan begitu ketat sekali, begitu strike sekali, tapi bahasa mereka cara membahasakannya, terus juga cara attitude-nya begitu santun ya. Kalau di angkatan saya di era-era yang lama itu cuma nanya kamu datang dari mana gitu dan seterusnya. Kalau mereka sampai mungkin dulu bahasanya my I know gitu kan, itu bahasanya enak sekali kalau kita lihat itu. Tapi kita lihat lebih detail lagi yuk. Biar Bu Glory. Welcome to the United States. U.S. Customs and Border Protection officers take the arrival process very seriously. We are responsible for everyone's safety and security. Because security is so important, your immigration status may be subject to further review, or you may have your baggage or personal items inspected. This is a routine process to ensure the integrity of our nation's immigration, customs, and agriculture laws. During every step, you are free to ask questions of any of our officers. So let's get started. CBP wants to get you on your way. Step 1. You are now in passport control processing. U.S. citizens, lawful permanent residents, or visitors from another country should select the appropriate line. At select airports, U.S. citizens and lawful permanent residents approved for the Global Entry Program can proceed to the automated kiosk for faster processing. You must be pre-approved by CBP for this program. For information on how to enroll, please go to www.globalentry.gov. It is important to have your travel documents in order, including a valid passport. All travelers must have completed a CBP declaration form. All visitors who are not U.S. or Canadian citizens must have completed an I-94 arrival and departure form. Please remember to fill in the address where you will be staying while in the United States, the country where you live, and answer all the questions such as what items you acquired while overseas, or gifts you are bringing into the United States.
This is important information and could delay your entry into the United States if you have not completed the forms and signed in the correct areas. If you have questions or need assistance, please ask a CBP officer, CBP passenger service manager, or airline representative. Thank you very much. All visitors from a visa waiver country are required to have a travel authorization through the Electronic System for Travel Authorization, or ESTA, prior to your departure to the United States. For more information on how to get your authorization, go to www.cbp.gov/ESTA. Place your documents inside the front cover of your passport with the CBP declaration form. When it is your turn, a CBP officer will call you to the counter to review your documents, perform queries in the computer system, and interview you regarding details of your visit to the United States or your trip abroad. Some of the questions we may ask are, What's the purpose of your trip today? I'm coming for a business conference. And how long will you be in the United States? be ready to answer questions. Pay close attention to the officer to speed the process. As a visitor, you are required to have your photo and fingerprints taken. Can you take your glasses off for a photo, please? Thank you. You may be asked some additional questions. Where are you Ada pengambilan sidik jari ya, biometrik. Thank you. You may be asked some additional questions. Where are you coming from right now? From England. If you have anything to declare, including purchases or food products of any kind, make sure to inform the CBP officer. Meats, vegetables, alcohol, tobacco? 1 bottle of whiskey. Everyone must declare all merchandise to include gifts and food and plant products you are bringing into the United States. This includes U.S. citizens and legal residents who must declare all items they purchased while abroad. Failure to declare these items can result in fines, penalties, and seizure of those items. If you are carrying an I-94 items they purchased while abroad. Failure to declare these items can result in fines. Nah, ini failure to declare, jadi dapat dipenalti. Penalties, and seizure of those items. If you are carrying an I-94 form, take a moment to be sure all of the information is correct and your departure date is clearly marked by a CBP officer. It will be stapled to your passport. Don't lose it. You will need to turn it in when departing the United States. Step number 2 is baggage claim and a possible secondary inspection. Please follow the signs to the baggage claim carousels. You've traveled a long way, and we know you're tired, so please check your bag's identification tag. Many bags look alike. Now that you have your bags, follow the signs to the exit and the next CBP checkpoint to complete step number 2. A CBP officer may ask you to report to the secondary area for further inspection of your baggage. Should you be selected, please proceed to the secondary inspection station. Ma'am, can I have you place your luggage on top of the carousel? Follow the CBP officer's instructions. While some fruits, vegetables, and meat can enter the United States, they must be inspected for insects or diseases that could harm our agriculture. Failing to declare these items can cause delays and result in significant fines. If you have questions about what to declare, be sure to ask a CBP officer. If you have items to declare, present your CBP declaration form and the articles identified for the officer's inspection. If you exceed your personal exemption, you may owe duty. You'll be directed to the cashier to pay the amount due. Be sure to get a receipt. Questions? Please ask. Step number 3 is the final checkpoint. Remember, your CBP declaration form is your ticket to exit the international arrivals area. Now you can proceed to the terminal exit. If you are being met by someone, they will be waiting outside the exit doors. Travelers with connecting flights will need to have their baggage checked and screened by the Transportation Security Administration officers in order to board the next flight. Check the monitors for gate information on your connection. Feel
feel free to ask questions to those standing by to help you make your connecting flight. If this is your final destination, you can get information about ground transportation, hotels, sights to see, and activities in this area at the local information desk in the main terminal. Welcome. Welcome. Swagadam. Willkommen. Bienvenidos a los Estados Unidos. Welcome to the United States. Welcome to the United States. Oke. Nah, besok nanti bajunya mau warna seperti itu apa mau warna merah? Kayaknya nggak penting pembahasannya ya. Oke, siapa yang mau? Pak Fikri ada di tugas di mana, Pak Fikri? Coba saya di seksi Intel Dakim. Oh, seksi Intel Dakim. Udah pernah di bandara belum? Belum, Pak. Oke. Di TPI belum pernah. Oke, siapa yang mau sekarang menjadi volunteer? Volunteer buat ini, mengkomentarin. Tapi pastinya di bagian akhir kita ngelihat ada bagian akhir ada informasi apapun tentang hotel, transportation gitu. Kalau kita di Indonesia baru keluar sudah banyak yang nawarin ya, Bluebird, transportasi bandara, apa koperasi apa deh pokoknya selamat ini murah, cek dulu harga dan seterusnya. Di Amerika nggak kayak gitu. Itulah Indonesia, negara kita ya, beda lah gitu. Tapi bolehlah belajar. Ini kan seperti lagi studi tiru ke sana, tapi nggak lagi ke sana, lagi di rumah di rumah Indonesia aja kita lagi belajar. Gitu. Oke, ada yang mau jadi volunteer, memberi tanggapan. Bu Gloria sudah melihat penuh kalau mau memberi tanggapan. Bu atau teman-teman yang lain, ada Pak Naja juga dari rumah detensi. Mungkin rumah detensi sekali-kali ini ya, bisa diikut sertakan di on-shipping. Oke, saya mau ditanggapan. Ini mau tanggapan apa? Izin Pak, Iya. memberi tanggapan. Misal kalau di sana kan custom dan immigration itu kan disatuin. Jadinya makanya mereka ke counter itu ngasihnya CBP yang declaration. Sedangkan kalau di Indonesia itu kan kita beda kementerian. Terus yang terkait elektronik sistem travel ya tadi itu. Saya kurang tahu tadi fungsinya untuk apa. Cuma kalau di sini tuh kayak kita itu kayak misalnya kurang misal bisa menganalisis penumpang itu dia dari mana, mau kemana, tiket lanjutan, apalagi kalau di keberangkatan, khususnya di Indonesia. Kait dia mau tiket terusannya ya ke negara, misal dia mau bekerja ya Pak. Karena kan kalau kami dari Kuala Namu itu pada umumnya ya Malaysia dengan Singapura. Nggak ada yang langsung ke misalnya ke Eropa atau paling sedikit sih ke Kamboja nggak ada. Terus untuk yang kayak connecting yang hotel-hotel tadi itu ya itu di luar imigrasi. Walaupun pada nyatanya mereka pada banyak yang nanya di counter. Makasih Pak. Oke. Bu Faras, Ketua, Ibu Ketua mau komen apa? Bu Ketua, walaupun di divisi pembina. Jadi pembina kita adalah Bu Faras ya, karena Bu Faras ada di divisi keimigrasian. Enggak lah Bapak. Setuju sama Bu Gloria tadi Pak. Kan kalau di US tadi kan kayaknya namanya CBP, Custom Border Point ya Pak ya. Jadi kayak gabung antara imigrasi sama bea cukai. Jadi di situ harus menyertakan mendeklar bawaan gitu. Jadi kalau nggak dideklar didenda gitu Pak. Gitu naik penalti. Ada yang tadi sebenarnya Bu Uni Anggun tadi nyampein harus mengisi kartu. Kartu itu harus dikembalikan pada saat akan meninggalkan Amerika, kan gitu ya. Ada turn in gitu. Oke. Udah kita ya, ada yang mau nambahkan Pak Fikri? Siap. Saya ada melihat ini Pak,
yang bagi saya itu mereka kedatangan orang asing itu atau yang datang itu mereka meminta informasi yang sangat detail yang akhirnya bisa kita klasifikasikan orang ini. Contoh, kalau dulu itu kan setahu saya karena saya pernah perbantuan di TPI, Pak. Di sistem kita itu pernah bisa ditulis mereka tujuannya kemana. Karena seperti di wilayah kerja Tanjung Uban ini kan lumayan kecil ya Pak wilayah kerjanya, sehingga mudah untuk memantau ketika di kolom waktu kita setelah scan paspor itu kita bisa tulis tujuannya kemana. Akhirnya di laporan yang ada di data kita bisa melihat tuh ini tujuannya kemana. Jadi akhirnya orang asing yang datang ke Kanwil Uban itu kalau kita tinggal buka di laporan yang ada di sistem, kita udah tahu nih atas nama ini nginepnya di mana atau tujuannya kemana. Akhirnya kita bisa cocokkan dengan APOA yang diberikan masing-masing resort di APOA gitu. Jadi resort yang ada di wilayah kerja Kanwil Uban ini bisa dicocokkan sesuai nggak dengan apa yang disampaikan waktu di counter. Nah, jadi yang paling penting saya lihat itu mereka sudah mengumpulkan informasi awal sebagai data bagi mereka yang itu yang kayaknya belum ada di kita gitu, Pak. Saya izin. Iya. Terima kasih Pak Fikri. Sepertinya ruangannya saya pernah mengenal di ruangannya di mana ini kayaknya. Yang di lantai atas ini ya kayaknya lantai siap. Sangat familiar ya ruangan dengan saya. Itu Bu Faras ada apa peserta gelap di belakang ya. Baik teman-teman, sekarang kita ngelihat ya, lihat aja deh kira-kira seperti apa sih kalau di Amerika. Saya share ya teman-teman sekalian. Nah, udah kelihatan ya. Oke. Ya, nanti kita bicara Amerika. Ini sebetulnya paparannya udah lama, teman-teman, kurang lebih berapa tahun yang lalu ya. Saya 2019 ya masih analis. Pada saat itu kita menyiapkan bahan ini untuk FGD, Integrated Border Control Management ya. Gitu. Nah, ini bahannya. Jadi para analis dulu ya. Tapi kita lagi nggak bicara perbatasan Indonesia. Kita langsung bicara. Nah, ini kita membicarakan mengenai border security dan border protection. Itu dulu beberapa hal yang kita diskusikan ketika FGD. Bagaimana sih membangun TPI kita, tempat pemeriksaan imigrasi kita. Apakah kita akan bicara mengenai border security atau border protection atau kedua-duanya? Ya. Nah, kita coba belajar dari Amerika. Ya. Bukan belajar dari Amerika, kita mempelajari Amerika gitu ya. Nggak apa-apa, karena kan mereka kan karakteristiknya bukan seperti kita ya. Negara kita itu kalau dulu sekitar saya masih sekolah itu pulau kita masih 13.677 gitu. Nah, ternyata setelah sekarang udah sampai 16.000 katanya. Bahkan ada 17.000, banyak pulau-pulau baru ya yang ditemukan dan seterusnya, dan baru akan diberikan nama. Karena belum punya nama gitu. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu saya ngobrol dengan teman-teman Badan Pertanahan Nasional BPN ya. Mereka di sekitar Kepulauan Riau aja banyak menemukan pulau-pulau baru yang belum punya nama bahkan ya. Ya ini karakteristik Indonesia ya, baru Kepulauan Riau, jangan-jangan di daerah yang lain tuh banyak juga yang belum punya nama pulaunya ya. Ya nanti kita kasih nama lah pulau-pulau yang belum nama itu nama peserta COP Angkatan 5 ya, nanti Pulau Gloria, Pulau Faras, Pulau Fikri gitu. Saya sempat minta sama teman-teman BPN Batam waktu itu, gimana kalau salah satunya dikasih nama Pulau Ismoyo aja gitu loh. Ya nggak berpenghuni, nggak apa-apa lah gitu. Cuma nama aja gitu loh. Mereka juga belum punya nama sampai sekarang gitu kan. Nah, tapi udah punya
udah punya ukurannya tuh, koordinat sana, koordinat sini. Sekarang kan mereka nggak pakai sertifikat, nggak pakai nggak pakai sertifikat, nggak pakai tapal batas ya, tapal batas fisik udah nggak. Mereka semuanya pakai koordinat dengan satelit ya. Oke, teman-teman, kita masuk lagi, kita kembali dari negara kepulauan kita, negara kepulauan seperti kita, kemudian kita masuk ke Amerika, mengenal Amerika gitu, USA gitu. Nah, di sana ya yang mengelola mengenai border ini atau pengelolaan di TPI lah gitu, tempat pemeriksaan imigrasi adalah Immigration and Custom Enforcement ya. Ini persis tadi sama yang disebutkan oleh Uni Anggun ya, Uni Anggun Lazuardi ya, Uni Anggun. Pak, di sana menyatukan imigrasi dan custom, benar ya. Memang custom dan imigrasi itu konsepnya kalau di sana menyatu ya. Nanti kalau di sini kita menyatu apa enggak, nanti kita menunggu takdir ya. Takdir. Kami ketika FGD itu mengundang para mengundang ke direktur saya masih ingat mengantar bersama Bapak Agung Sampurno waktu itu dengan Bapak Lili ya, mengantarkan undangan itu, kemudian kita dihantarkan bahkan ke Dirjen Bea Cukai Bapak Heru waktu itu. Sekarang sudah Sekjen Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan maaf. Ketika itu bercanda Bapak Dirjen Bea Cukai itu Bapak Heru. Kenapa ya kita berbeda? Padahal yang kita urusin sama orang dan barang gitu. Nggak ada barang yang datang atau barang yang lewat tanpa orang kan gitu. Akhirnya bercanda-candanya ya sudahlah, imigrasi dan custom mulai ta'aruf dulu lah, ta'aruf mulai saling kenal dulu, nanti kawinnya belakangan. Tapi jangan sampai kelamaan ta'arufnya, keburu nanti hamil di luar kandungan, kata beliau itu bercandanya. Saya masih ingat kata-kata itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana pengelolaan di sana kan ada ICA ya. Jadi ini adalah Immigration and Custom Enforcement ya. Ini adalah lembaga penegak hukum federal. Jadi bicaranya mereka adalah lembaga penegak hukum federal. Jadi benar-benar law enforcement ya. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan identifikasi dan investigasi. Memiliki kewenangan untuk melakukan identifikasi dan investigasi terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan Amerika, Ya, jadi dalam hal pelintasan orang, barang, dan transportasi. 3 hal yang mereka fokus di sini. Orang, barang, dan alat transportasi. Ya. Kemudian ICA ini kapan dibentuk, teman-teman? Ya, ini sebetulnya belum lama loh kalau dibandingkan imigrasi yang dibentuk tanggal 26 Januari 1950 pasca penyerahan kedaulatan. ICA ini sebetulnya baru dibentuk tahun 2003 ya, sebagai upaya pemerintah Amerika untuk meningkatkan pemeriksaan dan menguatkan fungsi penegakan hukum di perbatasan darat, laut, udara pasca tragedi serangan teroris 11 September 2001. Jadi ini merupakan sebuah evaluasi, sebuah kesadaran. Ya. Kalau bahasa kita kan ini hasil MONEF, gitu. MONEF, monitoring dan evaluasi. Oh ternyata mereka harus menyatukan ini, ya, meningkatkan pemeriksaan dan menguatkan fungsi penegakan hukum. Jadi ada pemeriksaan dan fungsi penegakan hukum. Kalau kita sekarang mungkin lebih banyak pelayanannya ya. Lebih banyak hospitality-nya, keramahannya. Nanti kalau Bu Gloria nggak senyum itu hanya penumpang 1 sampai penumpang 50. Setelah penumpang 51 sampai penumpang 200 kayaknya senyumnya senyum masam gitu kan. Atau kamuflase gitu. Semuanya pertanyaannya sama. Where will you stay here? How long would you stay here? Dan seterusnya gitu. Udah capek kita nanya gitu kan, lama-lama nggak usah ditanya deh gitu. Kalau ada kartu kan nggak usah ditanya, lebih enak. Tapi nggak ada kartu jadi harus tanya terus ya. Padahal yang ditanya juga nggak diisi kan, diinput ke komputer kan, ya nggak, Bu Gloria. Yang ditanya-tanya itu nggak diinput juga kan? Iya. Iya. Nah tadi ada satu yang menarik dari Pak Fikri Apoa gitu. Pak Fikri Apoa kan sekarang sudah
sudah tidak beroperasional lagi, sedang off kan, sedang sedang beristirahat. Sampai kapan kita? Nah sekarang kalau nggak ada pengisian kartu, nggak ada pengisian APWA, terus bagaimana mengontrolnya? Itu kan pertanyaan. Ya kita sebagai immigration itu pasti ditanya mengenai tidak hanya lalu lintasnya, tapi pengawasannya bagaimana kan gitu. Kalau pengawasan hotel aja itu mungkin kita lebih mudah, tapi kalau udah sampai di akomodasi lainnya ya, tempat kos dan seterusnya, banyak sekali kan. Banyak orang-orang asing yang sebagai backpacker. Oke, yuk kita lanjut. Nah, di sini adalah unit kerja US Departments of Homeland Security. Jadi mereka ada di Departments of Homeland Security. Ya, mereka menyatukan ini pada tahun 2003. Ya, mereka menyatukan ini. Ya, ada mulai dari, nah kita mulai dari kiri saja deh. Nah, ini ada custom ya. Ada Custom and Border Protection, ya CBP. Kemudian ada US Federal Emergency Management Agency, ya. Kemudian ada Federal Law Enforcement Training Center. Jadi ada pelatihannya yang khusus. Kalau kita punya lembaga imigrasi, pelatihannya di BPSDM ya, nggak apa-apa nanti nunggu Widya Suaranya aja itu. Jadi nggak ada training yang kita khusus yang mengelola ini gitu loh. Tapi oke lah kalau kita mau melakukan pelatihan sendiri nanti lewat Badiklat ya, lewat COP gitu. Di COP inilah kita bisa belajar keimigrasian di luar negeri ya. Kemudian menyatukan yang namanya Citizenship and Immigration Services. Nih teman-teman yang saya tunjukkan kursor ya. Nah di sini Citizenship and Immigration Services. Nah, kemudian ada Immigration and Custom Enforcement. Jadi ada enforcement, di sini ada yang tadi kita border, Custom and Border Protection. Ya. Kemudian kita juga menyatukan, di sana, bukan kita, mereka menyatukan yang namanya Transportation Security Administration. Ya. Di sini transportasi mereka pantau, ya, karena kaitannya dengan proses ini semua nih, pelintasan semua. Kemudian ada Secret Service. Ya, jadi mungkin intelijennya mereka ya, sampai Coast Guard, ya Coast Guard. Nah ini jadi satu. Kalau ini kan ada patroli laut kan, berarti kan Coast Guard. Ya, kalau kita patroli lautnya nanti pakai speedboat gitu kan, bisa ngejar nggak kira-kira speedboat? Ya, Bu Faras, Pak Kakanwil udah meninjau ini ya, speedboat yang mau dikasih ke imigrasi Batam ya. Sudah, iya Bapak. Iya, nanti speedboatnya bisa ngejar ini enggak penyelundup apa enggak, nanti kita tunggulah gitu. Tapi paling enggak lumayan lah dikasih ya, dikasih. Ya saya kebagian dikasihnya itu, nanti kebagian ngelihat beritanya habis ini. Oke, terus ya ini kurang lebih ya yang disatukan dalam Departments of Homeland Security. Ya. Nah. Kemudian bagaimana unit kerja yang digabungkan dalam Immigration and Custom Enforcement ini yang khusus ya. Ya kita dari kiri aja deh. Ini ada Homeland Security Investigation, ya. Kemudian ada Enforcement and Removal Operation, ada Intelligence and Investigation ya. Kemudian ada Police Criminal Investigation, Detention and Deportation. Ya ini sama gitu kan. Dengan kita kalau di kantor pusat tuh namanya detensipor ya, detensi dan deportasi. Kemudian ada Federal Protective ya, kemudian ada Federal Air Marshal Service. Jadi udara juga termasuk dari Immigration and Custom Enforcement ya. Kita bisa kok nanti pelan-pelan suatu saat di sana ya. Bilang sama Bu Faras itu yang peserta gelap kan itu kan namanya bagus ya. Jadi nanti nunggu beliau jadi direktur tuh. Oke, kita lanjut. Iya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini yang menjadi lingkup tugasnya teman-teman sekalian. Ya, ada di bidang penegakan hukum ya. Pemeriksaan terhadap pelintasan orang dan barang secara ilegal dan pencegahan dan penanggulangan terorisme ya.
Waduh, Bu Gloria, kalau suruh dikasih tugas kayak ini di TPI, Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, bagian saya apa ya gitu. Saya nggak punya datanya, orang dicekal aja saya cuman tahunya nama sama NIP, sama nama, tempat tanggal lahir, sama berapa lama cekal, tapi saya nggak tahu kasus apa kan gitu. Jadi profiling imigrasinya kalau seperti ini harus kuat kan, berarti ada immigration profiling lah gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini penegakan hukum, pemeriksaan terhadap perlintasan orang dan barang secara ilegal dan pencegahan serta penanggulangan terorisme. Nah, mereka juga punya yang melaksanakan pendidikan seperti ini kan. Jadi pendidikan pegawai baru dan semuanya itu mereka punya yang namanya Federal Law Enforcement Training Center ya di Georgia. Ya, saya belum tahu kok, tenang aja Pak Fikri, belum pernah sampai di Georgia. Ya, mudah-mudahan kita sementara memimpikan dulu lah dengan pelajaran COP ini, nanti pelajaran sharing COP nanti kita suatu saat sampai di sana ya. Nah, kemudian ini yang bagian apa namanya untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkup pengawasan dan investigasinya ya antara di Immigration and Custom Enforcement ya. Kita lihat nih banyak kan, ada mulai dari mana nih? Mulai dari atas deh, immigration offenses ya. Kemudian people smuggling ya, dan seterusnya nih. Ada human trafficking, ada drug gitu kan. Ada transnasional ya, gangs, kemudian finansial, jadi sampai uang, computer and cyber crimes ya, medicine, nih fraud ya, export import crimes gitu kan. Makanya karena merasa begini, jadi nggak salah kalau dulu saya 2020, 2021 secara bergantian di 2 tahun itu kami dengan kantor pelayanan utama Bea Cukai itu kita punya kegiatan yang namanya saling share informasi mengenai perkembangan teknologi masing-masing. Jadi kesisteman. Kami belajar ke Bea Cukai, kantor pelayanan umum Bea Cukai, mereka menjelaskan ya. Kemudian Bea Cukai balik ke kita yang menjelaskan sistem pelayanan paspor, orang dan seterusnya. Waktu itu APOA-nya masih bagus Pak Fikri. Jadi kita bisa ngelihat gitu. Tapi sekarang kan APOA-nya nggak beroperasi lagi. Nah, ini ide menarik loh sebetulnya kalau nanti Tanjung Uban sampaikan Pak Kakaning, Pak gimana kalau kita belajar ke Bea Cukai, saling pertukaran informasi gitu kan. Nah ini karena banyak nih barang dan orang. Prinsip kami waktu sebagai analis bicara begini, tidak ada barang yang lewat, yang datang, yang keluar tanpa orang. Tidak ada. Jadi disitulah kami merasa bahwa kita perlu yang namanya saling pertukaran informasi dengan teman-teman Bea Cukai. Ya. Ini teman-teman sekitar temuan ya tahun 2017 namanya waktu itu disusunnya 2017 ya. Nah, saya akan tutup dulu. Kita akan melihat satu lagi video. Mau ya Kak Faras ya? Bu Faras mau lihat video lagi yang lain dari Amerika? Siap Bapak. Masih dapat nggak ya? Kita coba deh. Terus belum saya masukkan. Kayaknya belum ketemu filenya, tapi oke lah. Kita pakai video yang lain. Ini Bu, oke. Sorry, kita ke Inggris. Aduh, Pak Amerikanya tadinya mau ditambahin, sebentar belum ketemu. Atau kalau enggak kita lanjut aja dulu ya.
Atau mau nambah sedikit perbandingannya dengan Inggris, tapi nggak ada di agenda kita sih. Hanya sekedar video tambahan aja dari negara Inggris ya, buat tambah-tambah. Manchester tadi, oke. Ya. Chester Airport. A flight has just arrived from Dubai. Singapura. Border officers and immigration have stopped a British man who's lost his passport. They've let him into the country, but want customs officers to speak to him. He turned up without a passport. He came off to Dubai. He's been drinking. Ini mungkin studi case aja, sorry. Saya kalau gitu lanjutin aja dulu deh. Oke, saya lanjutkan saja dulu teman-teman. Untuk negara ya, ke negara Singapura. Ya. Nah, kita sekarang ke negara Singapura, teman-teman sekalian, ya. Karena tadi satu video Amerikanya belum ketemu ya. Di saya nanti deh besok lagi kalau ada nanti. Nah, kita bicara Singapura ya. Kalau tadi kan Immigration and Custom Law Enforcement ya di USA. Nah, kalau di Singapura bagaimana? Sebetulnya mirip, cuma nama kelembagaannya aja yang beda. Di sini namanya adalah Immigration and Checkpoint Authority ya Singapura ya. Ini juga belum lama teman-teman dibentuk ya, sama tahun 2003 juga ya. Nah, Immigration and Checkpoint Authority Singapura ini, ya ini hampir tiap minggu sebetulnya itu temannya Bu Faras yang di belakang itu on shipping kayaknya ya dari sebelah sana ya. Dari naiknya dari Singapura terus. Nah, kalau Bu Gloria sering meriksa orang tapi nggak ikut on shipping ya. Kalau on shipping itu pekerjaannya Pak Fikri itu sama Bu Faras di sana itu. Saya titip jangan hanya Bu Faras di divisi aja yang diajak Pak Fikri, tapi juga teman-teman rumah detensi ya, Pak Najamuddin, Pak Novandri gitu. Bilang sama Bu Kadif, Bu Faras, ya rumah detensi harus diajak dong sama-sama imigrasi. Ya Bapak. Ya Bapak. Ya, ini ngompor-ngomporin orang juga nih. Nah, Immigration and Checkpoint Authority Singapura adalah lembaga penegak hukum, ya, lembaga penegak hukum loh ya, bukan lembaga keimigrasian, tapi langsung menyebutkan adalah mereka lembaga penegak hukum, ya, yang memiliki kewenangan dalam hal perintasan orang masuk dan keluar wilayah Singapura, ya, paspor, ya, kemudian kartu identitas. Nah, ini kartu identitas teman-teman sekalian. Pendaftaran warga negara, ada kelahiran dan kematian. Kepabeanan, nah ada bea cukainya, sampai dengan izin tinggal bagi orang asing, izin bekerja bagi orang asing, dan izin belajar bagi mahasiswa asing ya Pak Fikri. Banyak ya, dipaketin satu gitu loh. Jangan berpisah nih kependudukan sama imigrasi. Jangan berpisah juga kewarganegaraan gitu loh. Ya, kewarganegaraan dengan imigrasi. Pak Fikri di Intel Dakim aja sekarang ditanya berapa anak berkewarganegaraan ganda kan bingung juga, nggak bisa jawab. Ada berapa di Pulau Bintan, nggak bisa jawab. Karena kewarganegaranya pisah kan satu ini. Nah, ini kemudian ada kepabeanan, izin tinggal bagi orang asing, terus izin bekerja nih yang di Intel Dakim kan pasti sering ketemu nih. Izin kerjanya di sebelah sana Pak gitu. Dia masuknya menggunakan RPTKA dari mana atau dari IMTA dari mana ya. Sampai dengan izin belajar bagi mahasiswa asing, sampai dengan izin belajar. Jadi satu kesatuan dia dari identitas dan seterusnya. Kemudian ICA sendiri ya teman-teman dibentuk pada 1 April 2003 ya. Sebagai upaya pemerintah Singapura untuk meningkatkan pemeriksaan dan penguatan fungsi penegakan hukum di perbatasan. Ada darat, laut, dan udara. Ya. Jadi sekali lagi penegakan hukum di perbatasan, ada darat, laut, udara. Ya. Jadi kita pernah naik kapal dari Batam, sudah mendekat yang namanya daerah OPL. OPL itu Outport Limited. Sedikit mendekat ke sana, kapal mereka sudah ngikutin kita. Kita udah begini nih, langsung mereka mendekat.
pada saat kita menjauh, mereka masih nunggu kita gitu. Nah, terus mereka menjauh, kita mendekat ke OPL. Terus mereka langsung tiba-tiba mendekat, cepat sekali gitu loh, karena canggih ya kapalnya ya. Kapal kita nyampainya ke sini lama, tapi baliknya lama juga. Kalau mereka ke sininya cepat ya. Nah ini oke, ini dibentuk tahun 2003. Nah, apa yang menjadi link tugas dan kewenangannya? Ya, ini ada pengawasan orang masuk keluar wilayah Indonesia, ya. Kemudian penerbitan dokumen perjalanan, ya, pengeluaran kartu identitas bagi warga negara Singapura, pendaftaran warga negara Singapura, ya, ada kelahiran dan kematian, kemudian kepabeanan, ya. Kemudian ada izin tinggal dan izin kerja bagi orang asing dan izin belajar bagi orang asing tadi. Jadi ada kependudukan, ada kepabeanan, ya, ada dinas tenaga kerja atau kementerian tenaga kerja, ya. Jadi lengkap nih, administrasi kependudukan, kewarganegaraan, ya, tenaga kerjaan, ya, sampai ke imigrasian, ya. Oke nih teman-teman sekalian. Nah, kemudian fokus mereka apa di sini? Yaitu adalah mengenai identification and assessment, ya, of travelers, ya. Kemudian security checks and travelers, dan seterusnya, ini sampai kargo nih, ya. Nah ini mereka nih paketnya nih, wajahnya digambarkan dari baju yang dipergunakan, ya. Yang operasi di lapangan mana, yang melayani sebagai apa? Pekerja di bagian mana, ini tergambar di sini, ya. Nah, mungkin yang operasi mungkin kelihatan ya, ada yang baju-baju operasi kali ya. Yang bagian di counter yang ini nih, ya, teman-teman sekalian. Ya, oke. Kemudian, nah ini komponen apa dalam struktur Immigration and Checkpoint Authority Singapura, ya. Ini ada operation, ya. Ini ada intelligence, operation, ya, enforcement, ya, domain commander, ya, ada land, sea, dan udara, ya. Terus ini semuanya ada di ICA, ya. Pertanyaannya nanti kalau Pak Fikri nanya, pesawatnya disimpan di mana, ya? Ya ada di negaranya. Mereka punya bandara yang punya bunker yang tiba-tiba tuh bisa terbuka. Tapi banyak pesawat mereka yang ada di luar, ya, dan cepat sekali mereka pergerakannya. Berarti kan pilot-pilotnya sama tentara angkatan udara mereka berarti ada di sebelah sana juga, ada yang tinggal di sana, ya. Kemudian di sini ada policy and administration, ya, ada corporate communication, corporate services, ya, information management, manpower, planning and review, policy administration and international affairs, ya, teknologi. Jadi ada sama kita, sama SISTIK, ada citizen service, ya. Ada permanent resident services, nah ini ITAP, ya, bukan second home, ya, bukan, tapi ITAP. Ada visitor services, ya. Jadi ini bagian policy and administration. Mereka punya operasi, ya, divisi operasi, ya. Seperti Pak Fikri lah yang bagian operasi, ya, enforcement. Ya. Mereka punya policy and administration. Kalau di kita IAN, ya, IAN itu pelayanan gitu. Nah istilah mereka adalah policy and administration, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih sekarang integrated checkpoint-nya seperti apa, integrated checkpoint common ICC, ya. Ada yang Immigration and Checkpoint Authority, ya, di sini ada Central Narcotic Bureau-nya, ya. Jadi narkotik itu termasuk di perlintasan, gitu. Kalau kita kan masih semuanya terpisah-pisah, ya, terpisah-pisah. Ada Singapore Police, ya, Force, ya, Singapore Civil Defense Force, ya. Nah ini sampai dengan teknologi, Office of the Chief Science and Technology Officer, ya. Nah seperti ini. Mereka menyatukan integrated checkpoint command. Nah ini yang udara, ya, kemudian darat dan laut, ya. Ini merupakan gugus tugas, ya, task force yang dibentuk 2 Januari 2015. Jadi lembaga pelaksana tugas di border mereka tuh sangat dinamis, ya. Besok bukan besok, nanti kayaknya nggak cukup deh. Australia kita nggak cukup. Nanti Australia teman-teman bisa lihat lebih dinamis lagi. Bahkan periode 7 tahun mereka membentuk
kelembagaan baru ya. Dan seterusnya sampai sekarang ada Doha. Nah, ini untuk yang Integrated Checkpoint Command ya, ini dibentuk 2 Januari 2015 dengan ICA sebagai tetap leading sektor ya dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara seluruh institusi di perbatasan. Ya, jadi mereka memayungi nih perbatasan. Ada inilah kalau kita Badan Nasional Pengelola Perbatasannya hanya darat dan laut ya, yang udara enggak gitu kan. Tapi namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya kelima institusi yang tergabung dalam Integrated Checkpoints Command ini melebur dalam satu gugus tugas task force. Ya, untuk perbatasan darat, ya, perbatasan darat, laut, udara, sehingga memudahkan jalur koordinasi dan kerjasama. Nah, ini teman-teman stakeholder pendukungnya untuk Integrated Checkpoint Command ya, ada mulai di Ports of Singapore Authority. Jadi port itu merupakan supportingnya ya, ya. Nah, portnya ini memang satu udah di negara, di satu dipegang oleh negara ya. Nah, kalau kita kan portnya macam-macam ya. Ada port yang punyanya pemerintah daerah ya, tapi yaitu kita kan negara besar ya, dengan karakteristik pulau-pulau ya. Kalau Singapura kan kecil gitu, beda gitu. Pertumbuhan bandarnya itu kan ada yang oleh pemerintah daerah ya, provinsi, kemudian ada yang diambil alih oleh Angkasa Pura wilayah 1, Angkasa Pura wilayah 2. Terus yang itu masih ada juga yang dipegang sama TNI Angkatan Udara. Ya, terus ada yang dipegang juga bandara portnya ini oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ini baru bicara udara, belum bicara laut ya. Laut ada Pelindo ya. Kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten, sampai swasta. Jadi ada private ports ya, jadi pelabuhan yang sifatnya private ya gitu. Dan itu punya pihak-pihak swasta dan seterusnya ya. Banyak kali. Kita ambil contoh kayak tambang di pulau sana, itu dipegangnya bukan milik dari pemerintah daerah, tapi dipegang oleh swasta. Makanya di aturan kita ada yang namanya terminal khusus, jadi bisa memberikan izin untuk masuk melalui terminal khusus. Minggu lalu hari Jumat juga kalau nggak salah kita bicara PNBP, mengelola PNBP. Nah, terminal khusus itu yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian itu kan waktu kemarin, ini harusnya kita buatkan PNBP buat mereka untuk pemeriksaan itu harus membayar PNBP, namanya terminal khusus izin gitu. Nah, oke, di sini jadi port ini satu di mana. Kemudian ada Changi ya, airport ya, Group and Services, dan ada Singapore Cruise ya. Nah, ini yang terkait dengan di laut ya. Nah, kemudian ini pendidikan dan pelatihan mereka. Tadi kan kita bicara pendidikan di Amerika, mereka punya di Georgia kan itu. Ya, dan mereka dikelola memang bidangnya imigrasi and custom ya. Mereka juga sama ini, ada disatukan pendidikannya dari formal learning, ada team based learning, ada experiential training ya, kayak gini nih. COP ini kan sebetulnya pelajaran experiential training ya. Ya, jadi apa yang dilihat, apa yang dialami dan seterusnya, walaupun belum tentu dipraktekin ya. Nanti prakteknya tergantung masing-masing, karena ada Bu Faras yang di divisi, ada Pak Fikri yang di Intel Daking dan seterusnya. Sampai ada cross skill training, jadi ini pelatihan-pelatihan ya yang mereka bangun secara mandiri. Enak nih kita ya. Nah, itu Singapura teman-teman ya. Di Australia ini panjang juga, nanti teman-teman sekalian saya rasa kalau Australia dibahas mungkin nggak cukup, tapi kita bisa ngelihat ya bagaimana di Changi ya, kemudian bagaimana nanti resident untuk Singapura ya. Untuk Singapura seperti apa, kita lihat ya satu-satu videonya ya. Ya.
Oke, kita sekarang lihat video di Changi. Oke, bisa lihat teman-teman sekalian ya. Nah, kita mulai. Ya, bisa, Pak. Ya. Video lagi masih kemarin ya, masih masa pandemi. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita melihat bagaimana proses mereka untuk residen, ya. Residen warga negara Singapura, pemeriksaannya seperti apa. Ini ada kita coba video yang mungkin update ya. Oke. Saya coba buka dulu. Ada sebuah berita. Nah, ini ada sebuah berita yang kita kutip deh. Ya. Nah, ini bisa, nah sudah tampil teman-teman sekalian. Singapore's checkpoints faster and more easily. For one, residents could soon pass through immigration without the need to present their passports. Instead, clearance will be done via iris and facial biometrics verification. It's part of the Immigration and Checkpoints Authority, or the ICA's ongoing digital transformation plans. Leong Jiayu with this report. Singapore residents are no stranger to these automated clearance lanes at the checkpoints. Those at Changi Airport are set to double in number over the next 3 years. And in the near future, clearance could be easier, simply through iris and facial biometrics verification. In the second half of this year, foreigners will also be able to enroll their biometrics upon arrival. They can then enjoy automated clearance when they depart and on their subsequent trips to the country. Wider lanes, known as special assistance lanes, will also be introduced at Changi Airport by the end of this year. These are for travellers with reduced mobility, families with young children, and the elderly. More of such lanes will be available at other checkpoints from the end of next year. These initiatives were revealed at the ICA's Work Plan Seminar. As the first line of defence, ICA will need to balance safety and security concerns against the demands posed by the return of high traveller and cargo volumes, as we can see over the last few weeks. At the same time, ICA's transformation efforts will reshape customer experience and benefit more Singaporeans and visitors. One other benefit, removing the need for physical visits to collect documents. But for those still wanting to head down, the wait is a little shorter. The iris will be used as the main form of verification for document collection. If a person's iris hasn't been enrolled with the ICA, there are secondary forms of verification, such as scanning your fingerprints. And should a person get distracted while collecting their passport, the passport will be automatically retracted within 30 seconds and stored in the iSmart system. As more immigration processes get digitalized, officers will be trained to perform more complex roles and non-routine tasks. This means that ICA officers will take on new roles, and to support this, we have invested in training our officers.
For training to be effective, we have leveraged new technologies such as augmented reality for document examination, eye tracking technology for facial recognition training, and virtual reality technology and simulators to sharpen our operational response. Over 5,000 officers will be trained by the end of next year in areas like profiling, investigation, and interviewing skills to identify suspicious travelers. Ya, oke. Gimana ngelihat Singapurnya? Mau diulang lagi? Ada yang mau ulang lagi Singapurnya? Nah, ada yang mau request permintaan ulang? Kalau mau diulang, saya ulang lagi. Boleh deh, satu kali lagi ya, teman-teman. Nah, tentang ini, Presiden yang Singapura. Ya, habis ini kita masih ada lagi satu video. Masih tentang Singapura, tapi proses paspornya nanti habis ini. Ya. Getting through Singapore's checkpoints faster and more easily. For one, residents could soon pass through immigration without the need to present their passports. Instead, clearance will be done via iris and facial biometrics verification. It's part of the Immigration and Checkpoints Authority, or the ICA's ongoing digital transformation plans. Leong Jiayu with this report. Singapore residents are no stranger to these automated clearance lanes at the checkpoints. Those at Changi Airport are set to double in number over the next 3 years. And in the near future, clearance could be easier, simply through iris and facial biometrics verification. In the second half of this year, foreigners will also be able to enroll their biometrics upon arrival. They can then enjoy automated clearance when they depart and on their subsequent trips to the country. Wider lanes, known as special assistance lanes, will also be introduced at Changi Airport by the end of this year. These are for travellers with reduced mobility, families with young children, and the elderly. More of such lanes will be available at other checkpoints from the end of next year. These initiatives were revealed at the ICA's work plan seminar. As the first line of defense, ICA will need to balance safety and security concerns against the demands posed by the return of high traveller and cargo volumes, as we can see over the last few weeks. At the same time, ICA's transformation efforts will reshape customer experience and benefit more Singaporeans and visitors. One other benefit, removing the need for physical visits to collect documents. But for those still wanting to head down, the wait is a little shorter. The iris will be used as the main form of verification for document collection. If a person's iris hasn't been enrolled with the ICA, there are secondary forms of verification, such as scanning your fingerprints. And should a person get distracted while collecting their passport, the passport will be automatically retracted within 30 seconds and stored in the iSmart system. As more immigration processes get digitalized, officers will be trained to perform more complex roles and non-routine tasks. This means that ICA officers will take on new roles, and to support this, we have invested in training our officers. For training to be effective, we have leveraged new technologies such as augmented reality for document examination, eye tracking technology for facial recognition training, and virtual reality technology and simulators to sharpen our operational response. Over 5,000 officers will be trained by the end of next year in areas like profiling, investigation, and interviewing skills to identify suspicious travelers. Oke, ya begitu deh. Kurang lebih terkait dengan keimigrasian di negara tetangga kita ya, Singapura. Satu lagi video terakhir. Nah, teman-teman bisa melihat nanti bagaimana proses paspor di negara Singapura ya. Ini sebagai perbandingan saja. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Sebetulnya ini sedikit cerita aja. Dulu pengajuan paspor itu bisa diajukan di rumah. Tahun 2014, 2015 tuh kita bisa ngajukan di rumah, pengisian di rumah, input semua dilakukan secara mandiri. Terus kemudian kita input scan. Nah, sistem itu saya agak lupa waktu itu, namanya apa ya. Nah, itu mungkin coba kita lihat Singapura di sini, di video ini.
Oke. Nah, sebentar ya teman-teman, saya tampilkan. Nah, ini dia penerbitan paspor di Imagine convenience. At the blink of an eye, from your first moment to every moment of your life. At ICA, we offer convenient and secured services at the touch of your fingertip. We anticipate your needs. Anytime, anywhere. Imagine production of documents, around the clock, because we value your time. Imagine your needs, your family needs, being met at one place, where you can self-service and transact with us securely and efficiently. At ICA, you don't need to imagine, because convenience will be realized for you. Securing our border, safeguarding our home. Waduh, hebat. Ininya slogannya. Oke, itu pelaksanaan keimigrasian di negara luar negeri. Ya, kita ambil nggak semuanya ya. Kita ambil satu di Amerika, kita ambil satu di Singapura. Kita mau ambil di Australia, nggak cukup waktu Pak Fikri, karena Australia juga panjang ya. Dan ada beberapa studi case kalau di luar negeri yang mungkin nanti videonya panjang gitu ya. Jadi itu kalau itu perlu khusus ya, teman-teman nanti bisa melihat bagaimana mereka itu bisa melacak yang orang bingung dan seterusnya, ada gestur apa, itu ada video-video yang bisa didiskusikan nanti satu waktu. Nah ini kan karena bicara mengenal saja, mengenal imigrasi di luar negeri. Ya nggak terasa 18.30 kurang 1 menit. Saya serahkan pada moderator. Ya, ada yang mau menyampaikan tanggapan, ya, ada yang mau menyampaikan apa aja deh gitu kan, namanya juga forum community of practice. Oke, silakan Pak Fikri. Ya Bapak, terima kasih Pak Ismoil sudah menjelaskan, sudah menggambarkan kepada kita bagaimana imigrasi di negara lain seperti di Amerika dan Singapura. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini, dipersilahkan. Boleh raise hand, boleh langsung buka suara, boleh juga chat. Ya. Izin menanggapi Bapak.
Silakan. Kalau melihat pembuatan paspor di Singapura, kayaknya kita ngerasa ketinggalan 10 tahun gitu ya Pak. Semuanya kayak udah terlaksana dengan mesin, dari meng-apply paspornya, ngambil fotonya, upload sendiri, terus notifikasinya langsung diinfoin, dan pengambilan dari sistem mereka cetak paspor juga udah kayaknya nggak manual lagi gitu, langsung by robot semua. Kayak wow, luar biasa, semaju itu negara luar gitu. Pertanyaannya, kalau itu diimplementasikan di negara kita, apakah mungkin dengan dengan biaya yang tinggi, mungkin itu apakah itu tercover? Tapi kayaknya sih tidak mungkin ya Pak. Itu aja sih tanggapannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini Bu Faras lagi berdoa, lagi berdoa dan lagi berharap. Iya, sebetulnya tadi saya baru ngasih pengantar 2014 atau 2015 tuh ada pengajuan permohonan paspor tuh di rumah sih, ada yang namanya, link apa ya, saya lupa deh itu. Tapi sekarang itu close karena kita menggunakan vendor pihak ketiga. Jadi ketika ini kan sistem IT kita ini masih menggunakan vendor ya. Berbeda dengan teman-teman di Bea Cukai, mereka punya namanya divisi IT atau yang membidangi IT itu, ya. Itu secara khusus mereka adalah internal, SDM-nya adalah internal. Mereka merekrut semuanya ahli IT menjadi pegawai Bea Cukai. Kita pernah diskusi sama Pak Dirjen Heru waktu itu, Pak Dirjen beliau menyampaikan ada sekitar 200 orang ahli IT, mereka itu IT yang memang khusus menangani IT-nya Bea Cukai. Mau mengembangkan kayak apa, mau mengembangkan kayak apa gitu, mereka sangat itu memang dikhususkan untuk itu dan tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi mereka didik sendiri, yang direkrut itu nanti disekolahkan lagi di luar negeri, kemudian disekolahkan S2, disekolahkan S3, tapi memang mereka difokuskan untuk itu, ya, difokuskan untuk itu. Jadi kalau mungkin harapan Bu Faras, memang harapan kita semua ya, terkait dengan pelayanan itu. Ya sekarang kan kita masih pelayanan tiba-tiba 10 tahun paspor ya, nanti ramainya di tahun 1, tahun 2. Nanti tahun 4, tahun 5 kita belum mikir, kalau orang Sunda bilang ya kumaha engke kumaha gitu, atau gimana nanti gimana deh gitu. Nah, kan masih nanti gitu, ngapain kita mikirin sekarang kan gitu. Ya tapi kalau mereka kan sudah memikirkannya, itu memang terproses baik sekali ya. Nah, itu mereka banyak concern tentang itu ya. Kurang lebih memang ya mudah-mudahan kita berdoa. Parung Samudra, Bu Faras itu kan orang IT. Tanya mungkin sama dia juga, tahu juga yang lagi nonton itu. Baik, itu mungkin tanggapan sementara dari saya. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi yang lain ya, teman-teman sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian. Yang aja. Makin sore sinyalnya makin putus-putus Pak Fikri. Nah, saya ambil sedikit deh, ini intermezzo ya, bagaimana Bea Cukai begitu concern dengan IT. Ambil contoh websitenya aja deh, website. Kalau kita aja juga website aja belum concern ya, tapi mereka websitenya udah concern. Saya akan tampilkan website mereka ya teman-teman. Ya, saya hanya uji petik aja. Ini adalah websitenya kantor pelayanan utama Bea Cukai Batam, yang saya sering
kami juga belajar di sana. Lihat nih, ada izin online-nya ada di UPT kan, semuanya online kan gitu. Bukan semuanya online ya, oke, tapi ada yang online. Ya, kita lihat ini mungkin standar lah ya, mereka mengenai informasi layanan seperti kita kan, ada pemberian kompensasi terlambatan waktu pelayanan berdasarkan janji pelayanannya. Nah, ini dituangkan nih di dalam keputusan sekian gitu. Nah, kemudian ini yang di bawahnya nih yang menarik nih teman-teman. Nah ini, jadi ada total penerimaan yang mereka sharing ya. Saya juga nggak tahu apakah ini sudah terupdate kan, ini September, tapi dulu saya lihatnya terupdate ya. Dulu saya lihatnya real time gitu. Jadi hari ini berapa ini bergerak gitu. Ya. Tapi saya lihat ini nggak bergerak di September ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa nggak gitu kan pertanyaannya? Bisa nggak imigrasi, misalnya imigrasi Tanjung Uban nih kan, ada total penerimaan PNBP hariannya nih masuk berapa, keluar berapa. Kayaknya kan kita perlu hal-hal kecil aja kita coba ngintip dari tetangga sebelah kan gitu ya. Ya gitu, kurang lebih concern IT kita ya. Ya. Nanti, baik. Ya, dari Tanjung Uban. Ada suara dari tetangga Tanjung Uban, Pak Fikri. Ada Pak Hari Melan gitu kan. Ya. Oke, saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Ya. Kayaknya pas lihat PNBP, Pak Fikri serius banget ini ngelihat PNBP-nya itu tadi. Bisa kelihatan. Ya, kalau Bu Gloria, websitenya Kali Medan, kalau bisa FOA-nya ditampilin kan gitu. Nambah satu, dia bergerak nambah satu gitu. Oke, Pak Fikri, ya mungkin ada lagi dari teman-teman. Siap, Pak. Iya. Jadi teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau ada tanggapan atau ada yang mau di-share, silakan. Rata-rata lagi perjalanan pulang jam. Dia lagi pada naik motor atau naik mobil masa ini. Jamnya memang jam 5:30 gitu kan. Mau nungguin kantor juga nggak enak kan. Jadi penunggu kantor hari Jumat tuh nggak enak. Gitu. Kecuali Bu Faras banyak ada yang nemenin kan gitu kan. Bu Gloria lagi di bandara jadi aman-aman aja. Standby ya Pak. Sambil nunggu nunggu pesawat kalau nggak salah jam 8 ya masih ada ya. Jam 8. Emang jamnya jam-jam rawan ya. Jam rawan gitu. Iya, karena tadi saya beritahu Bu Faras kayaknya jam 16 dari sana. Soalnya kami sedang ada di pulau yang jauh gitu. Pulau yang sangat indah gitu. Iya. Siap. Oke. Mungkin kayaknya sudah nggak ada kayaknya ya. Atau siap. Iya. Ini seperti kawan sudah sangat tergambar dengan imigrasi yang ada di negara lain. Jadi kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi Pak, kalau kita akhiri bagaimana Pak? Boleh. Diakhiri nanti teman-teman terserah. Kalau kemarin itu COP yang angkatan 1, angkatan 2 habis kegiatan seperti ini mereka besoknya mengadakan diskusi web gitu. Jadi mungkin kemarin yang belum bertanya atau belum memberi tanggapan bisa melampiaskannya di diskusi web, melampiaskan unek-uneknya itu. Bu Gloria juga nggak bisa ada unek-uneknya semua keluar karena ada supervisornya kan itu di dekat-dekat situ tuh ada di belakang dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Fikri karena lagi bertugas jadi Pak Fikri harus ngeliatin muka kan gitu. Kalau lagi nggak bertugas kayak Pak Muhammad Hari di sebelahnya itu bebas dia bisa nutup bisa buka gitu ya. Iya, namanya juga lagi nggak bertugas gitu kan sama itu. Saya mau nutup juga nggak bisa karena saya lagi bertugas. Mendampingi COP. Iya. Oke.
Saya kembalikan. Terima kasih ya. Siapa Pak? Baik teman-teman, bagi teman-teman diskusi ini dan jadi kita nggak tahu bisa jadi studi tiru bagi kita. Sekian dari beberapa terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mohon izin pamit. Selamat sore dan selamat beristirahat. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.